Cahayanya bagaikan miskat.
Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalimatul mu'tasimin wa maqalatul mutaharrizin wa na'udzubillahi min jawril jairin wa baghidh dhalimin wa kaidil hasidin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana alladzi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum fil akhirati syafa'atahum. Rabbi antikni bil huda wa alhiqni taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pada kali ini kita bertemu kembali dalam majlis Rebuan atau malam Rabu, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perkhidmatan kita untuk Islam dan untuk Allah Yarham secara khusus. Dan mudah-mudahan Allah Yarham Kiai Haji Jaludin Rahmat beserta ibu, para guru-guru kita semua, Kiai Mukhtar Adam mendapatkan keberkahan dan cahaya di alam kuburnya. Kita bisa mengirimkan untuk mereka doa dan Al-Fatihah beserta salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di antara keunggulan Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi adalah kekayaan di dalam berbagai macam tamsil. Banyak sekali tamsil-tamsil yang diberikan dan itu betul-betul mengena di dalam kehidupan kita. Dan mungkin salah satunya itulah yang memberikan atau yang mengaitkan antara Allah Yarham Kiai Haji Jaludin Rahmat dengan Rumi. Ditambah lagi dengan bahasanya yang lembut, bahasanya yang indah, dan bahasanya yang dalam bahasa Persia itu disebut syirin, ya, atau manis. Jadi kalau kita mendengarkan secara langsung, misalkan di orang-orang Iran itu membacakan puisi Rumi, itu terasa buat saya sebagai sebuah keindahan. Dan bagi penduduk Persia, bagi Iran, itu Rumi itu sebagai sebuah ya makanan sehari-hari. Sehingga apapun biasanya mereka selalu dikaitkan dengan syair-syair, baik itu Rumi, Sa'di, Hafiz, dan penyair-penyair Persia lainnya. Dan itu memberikan kekayaan kepada kepada ya bahasa Persia itu sendiri. Dan terkhusus Rumi itu memberikan tamsil-tamsil yang luar biasa. Ada banyak misalkan yang kaitannya juga dengan kita. Nah, secara khusus kenangan saya kepada Allah Yarham juga dikaitkan dengan salah satu puisi dari Rumi yang bercerita tentang kisah rumpun bambu yang tercerabut dari asalnya. Wisnu asneichun Shikoyat Mikunat Asjudo Iho Hikoyat Mikunat. Jadi dengarkan katanya, kata Rumi, dari lantunan bambu yang tercerabut dari akarnya. Dia merintih, menyayat kalbu, bercerita tentang kisah perjalanannya. Nah, kalau tidak salah dalam acara Al-Ghadir atau wiladahnya Imam Ali, Allah Yarham pernah memberikan sebuah giveaway mungkin atau hadiah buat siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. Dan salah satu pertanyaannya itu adalah puisi dari Rumi tadi, dan saya kebetulan bisa menjawabnya dan mendapatkan sebuah cincin. Cincin itu sendiri memiliki keberkahan tersendiri. Nah, satu saat saya akan ceritakan tentang keberkahan cincin tersebut, dan itu sangat membekas buat saya pribadi. Jadi saya mendapatkan cincin dari Allah Yarham, hadiah dari
menjawab kuis di majelis tersebut, dan sayang saya tidak terlalu begitu apa namanya eh, ini dalam memakai cincin, jadi kadang sehari 2 hari pakai, nanti setelah itu lupa lagi gitu ya. Dan ya cincin tersebut saya simpan. Jadi kaitannya secara pribadi itu memiliki kenangan tersendiri dengan Allah Yarham, dan saya baca-baca banyak kisah-kisah dari Maulana Rumi yang kemudian sering saya kutip di dalam ceramah atau di dalam tulisan-tulisan di status ya, bukan sebuah tulisan di buku. Ada keinginan juga sih nanti tulisan-tulisan itu saya kumpulkan dan menjadi sebuah buku yang bisa jadi kenangan buat saya pribadi. Nah, kekayaan dari tamsil-tamsil Rumi ini luar biasa. Bercerita tentang serumpun bambu. Dari rumpun bambu itu juga Rumi mengisahkan ada 2 sifat atau 2 produk berbeda. Walaupun misalkan orang itu membaca Al-Quran. Sama-sama membaca Al-Quran, akan tetapi hasilnya, outputnya itu berbeda. Misalnya Rumi mengatakan bisa jadi katanya 2 rumpun dari bambu yang sama itu tapi hasilnya berbeda. Satu rumpun tebu. Tebu itu masih masuk dalam bambu-bambuan mungkin ya. Dan satu bambu yang lain. Kalau tidak salah juga bambu itu termasuk dari bagian rumput-rumputan lah. Saya tidak terlalu detail mengenai ini. Nah, nanti bisa kita lihat apa betul bambu itu masuknya ke dalam bangsa rumput atau bangsa bambu tersendiri. Tapi 2 bambu itu adalah bambu yang biasa dengan tebu, kata Rumi, itu berbeda. Walaupun di pinggir sebuah sungai yang sama. Yang satu menghasilkan rasa yang manis dan yang satu lagi tidak memberikan rasa apapun. Artinya tawar saja begitu ya. Nah, kata Rumi, orang bisa saja sama membaca, mengkaji Al-Quran, akan tetapi hasilnya, outputnya bisa berbeda. Yang satu seperti tebu, dia manis dan bisa dirasakan kemanisannya oleh orang lain. Yang satu seperti bambu yang hanya bisa dipakai untuk memukul keledai. Ini juga mengingatkan kepada kita tentang perjalanan di tengah kaum muslimin. Ada banyak orang mengkaji Al-Quran, akan tapi kemudian sikapnya berbeda-beda. Kita mengingat apa yang diucapkan oleh Rasulullah atau Imam Ali berkaitan dengan orang Khawarij. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran dengan luar biasa indah. Dan orang itu mengatakan luar biasa indahnya bacaan dia. Kata Imam Ali, ya itu bacaan dari seorang yang bacaannya tidak sampai atau tidak sampai melebihi dari kerongkongannya. Jadi dia hanya membacanya laqlatul lisan. Hanya membacanya berdasarkan gerakan lidah saja. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sampai ke dalam hatinya. Dan mereka itu, kata Imam Ali, nanti akan menjadi ujian yang berat bagi kaum muslimin dari sekarang sampai akhir zaman. Dan kita sekarang pun dihadapkan pada kelompok-kelompok manusia yang seperti ini. Yang kata Imam Ali, kalau kita melihat ibadahnya mereka, maka kita akan merasa malu pada ibadah mereka. Karena ibadah kita tidak ada apa-apanya. Akan tetapi dengan ibadah yang seperti itu, mereka rela membunuh sesama kaum muslimin. Sesama orang-orang yang bersyahadat. Dan itulah khawarij-khawarij pada zaman dulu dan ada neo-khawarij sekarang ini. Khawarij masa kini pun sama. Ibadahnya luar biasa, akan tetapi dengan takbir, dengan atas nama Allah, mereka rela membunuh sesama saudaranya. Dan itu terjadi di antara kita. Pernah satu saat seorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang bagaimana sih hukum membunuh lalat. Dan orang itu orang Kufah, orang Khawarij. Kata Ibnu Abbas, celakalah engkau sanggup bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Sederhana, akan tapi kelihatan religius, ya, beragama, ketat dalam agama, akan tetapi bertanya hal-hal yang seperti itu, sementara engkau tidak bertanya tentang bagaimana hukum membunuh Imam Hussein. Karena yang membunuh itu adalah kelompok dari mereka, orang-orang Kufah yang justru mengundang
Imam Husain di apa namanya dalam perjalanan itu ya di Karbala. Ya, jadi itulah seperti itu. Jadi ada lagi yang membacanya dan dari bacaan itu lahir rasa yang manis. Seperti Imam Ali menjadikan dirinya sebagai sumber manfaat bagi orang lain. Dan dari kebermanfaatan itulah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ana Madinatul Ilmu Aliyun Babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Faman arodal madinata faliyatihab babiha. Barang siapa yang hendak masuk ke dalam kota, artinya mengambil keilmuan dari Rasulullah, maka masuklah dari pintunya, dari Imam Ali. Jadi Imam Ali adalah babu ilmin nabawiyah, pintu ilmu dari kota keilmuan nabawi. Jadi pintunya adalah Alawi dan kotanya adalah Mustafawi. Dari situlah kita mengambil keilmuan dari Imam Ali, kita masuk dan keberkahan dari Imam Ali ini kita masuk sampai kepada kota ilmu Nabi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu perbandingan Rumi. Orang bisa saja sama-sama baca Quran, sama-sama menelaah, akan tapi outputnya berbeda. Yang satu bisa jadi laknatan lil alamin, yang satu bisa jadi rahmatan lil alamin. Padahal sama-sama mengkaji Al-Quran. Dalam kehidupan kita pun kan sama seperti itu. Jadi tamsil-tamsil seperti itu sangat kaya di dalam Rumi dan itu dipergunakan oleh Allah Yarham dengan luar biasa, sangat baik dan memberikan peringatan kepada kita dengan luar biasa yang baik. Jadi kekayaan itu juga diwariskan untuk kita. Jadi kalau kita baca misalkan banyak kisah-kisah di dalam buku ini, nah saya baru dari satu buku, nah ini bisa mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat dari apa yang diceritakan oleh Allah Yarham berkaitan dengan Rumi. Di buku yang pertamanya itu, di bagian yang pertama, ini meninggalkan hawa nafsu menuju Tuhan, itu juga ada sebuah kisah yang menarik, sebuah tamsil yang menarik, dan ini akan jadi pembahasan kita beberapa menit ke depan. Jadi Allah Yarham ketika membahas tentang hawa nafsu, itu mengakhiri tulisannya dengan kisah Rumi. Jadi ada orang yang sangat kehausan, dia berada di satu tempat yang sangat tinggi, dan terpapar atau terhalangi oleh batu-batu dan tembok. Jadi airnya itu ada di bawah dan dia terhalangi oleh batuan. Nah, karena kehausan, sementara dia tidak bisa turun, kemudian satu demi satu batunya itu dijatuhkan. Terdengarlah bunyi gemericik air atau bunyi apa itu kalau batu jatuh kecemplung begitu, dan ya kemudian ada riak dan menimbulkan bunyi gemericik. Hal itu dilakukan berkali-kali, ya dilakukan berkali-kali, dan sampailah satu saat airnya itu tinggi dan bisa diambil oleh si orang tadi. Nah, si sungai itu bertanya kepada orang tadi, "Hai manusia, mengapa engkau jatuhkan batu bata itu?" Nah, jadi dia akan jatuhkan terus sampai airnya tinggi dan dia bisa memanfaatkannya. Orang haus itu menjawab, "Aku menjatuhkan batu bata itu karena dua kepentingan. Pertama, aku menikmati suara gemericik air yang ditimpa batu bata." Jadi orang itu mendapatkan kenikmatan, ada harapan hidup. Ya, ada harapan bahwa ini ada air sementara saya tidak bisa memanfaatkannya, tapi ada harapan. Dan kata Rumi, harapan itu adalah sahabat yang bermanfaat. Ya. Di harapan itu adalah sahabat yang bermanfaat. Jadi kalau kita hidup tanpa harapan, itu kita akan menjadi tidak ada semangat untuk menjalani hidupnya. Kita menjalani hidup itu karena ada harapan. Kita menjalani kehidupan itu karena ada satu hal yang kita harapkan. Paling tidak kita berharap, kita misalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kan paling tidak kita berharap bahwa kita akan termasuk golongan orang-orang baik dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan buat kita. Nggak apa-apa kita dijadikan, misalkan kan ada kata Imam Ali itu, orang beribadah itu karena tiga hal. Yang pertama ibadah abid, ibadahnya para hamba. Ibadahnya para hamba itu dia tidak beribadah, tidak melakukan satu pekerjaan kecuali kalau dia dicambuk, kalau dia di apa namanya diancam. Nah, itu ibadahnya hamba sahaya. Jadi kita pun sama beribadah karena takut neraka, karena takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah. Nah, itu adalah ibadahnya para hamba. Yang kedua katanya ibadatul tujar, ibadahnya para pedagang yang melakukan sesuatu dengan perhitungan untung dan rugi. Misalkan saya melakukan sholat jamaah karena pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Ada 27 derajat, ada 70 derajat. Nah, itu pahala sholat berjamaah. Kemudian kita melaksanakan puasa karena kita mendapatkan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala akan bisa memasuki sebuah pintu surga yang dikhususkan buat orang yang berpuasa misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Kita ibadah hanya karena neraka, takut neraka, ya tidak masalah. Kita beribadah hanya karena ingin mendapatkan surga juga tidak masalah. Yang penting kita beribadah kepada Allah selama belum sampai derajatnya untuk ibadatul ahrar, ibadahnya hamba sahaya. Ibadahnya hamba orang yang merdeka. Nah, bagaimana ibadahnya orang yang merdeka? Nah, itu tidak mengharapkan itu surga dan neraka, kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat paling tinggi dalam keikhlasan. Saya pernah bertanya kepada guru saya, karena saya merasa waktu itu kesombongan, ya karena kesombongan saya merasa ya guru, saya bilang saya ini ibadah ini ya tidak ada karena neraka atau karena takut ingin masuk surga atau takut karena neraka. Kata beliau, Anda salah katanya begitu. Karena apa? Orang yang berhak mengatakan seperti itu adalah, kalau dalam pembahasan kita itu sudah pada makom musyahadah. Orang yang sudah melihat surga dan neraka itu seperti apa. Nah, kita kan belum. Anda sudah melihat, kata guru saya kepada saya. Nah, saya bilang belum. Berarti kita belum ikhlas. Seandainya kita tahu surga dan neraka, mungkin kita agak susah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu misalnya surga itu keindahannya seperti apa, kenikmatannya seperti apa, dan sangat susah orang yang sudah melihat itu misalkan untuk mengeliminasi kecintaannya itu dan kemudian menggantikannya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita juga sangat susah ketika orang itu sudah menyaksikan neraka, kemudian kita beribadahnya misalkan tidak takut ke neraka. Susah juga. Kenapa? Ya karena dia sudah melihat. Jadi ikhlas atau ikhlas itu adalah ketika orang itu sudah menyaksikan betul, sudah mencapai makom musyahadah. Lalu kita apa? Ya dalam tafsir Rumi itu adalah kita ini adalah orang-orang yang membawa mata uang palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rumi sekali lagi, Allah akan menerima mata uang palsu sekalipun. Jadi kita dengan pengetahuan yang sangat rendah, makrifat kepada Allah yang sangat rendah, kemudian dengan tidak musyahadah sama sekali, kita beribadah kepada Allah ala kadarnya, apa adanya, dan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah ini diterima, dan kita berharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya, supaya apa? Banyaknya kekurangan kita dalam beribadah ini bisa ditutupi oleh kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada ahlul bait. Nah, jadi ini tafsir yang diinikan oleh Rumi. Dan tadi kita kembali kepada
pembahasan kita bahwa yang pertama katanya saya merasa senang dengan itu. Dan harapan itulah yang menumbuhkan tadi kehidupan. Menumbuhkan semangat supaya dia meruntuhkan satu demi satu batu bata yang mengelilingi sumur tadi dan dia mendengarkan suara itu. Dan kita tuntunan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib husnuzon kepada Allah. Inni inda dzanni abdi, bahwa aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ada baiknya kita mempertebal baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu baik sangka itu sesuai dengan harapan kita. Nah, yang kedua apa kata Rumi? Yang kedua, selain saya mendengarkan suara itu tadi menumbuhkan harapan, yang kedua, semakin lama, semakin banyak batu bata itu aku runtuhkan, maka air itu semakin naik dan aku semakin dekat dengan pusatnya air. Nah, kata Rumi, semakin kita meruntuhkan ego dan hawa nafsu kita, maka kita akan semakin dekat dengan sumber mata air kehidupan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin disucikan oleh Allah. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan air kehidupan, air itu adalah dengan kita meruntuhkan batu bata ego di dalam diri kita. Ada sebuah kisah dari Ayatullah Mar'ashi, kalau tidak salah saya membaca itu, jadi beliau sedang melakukan perjalanan di ziarah ke Najaf atau perjalanan pulang mungkin ke tempat belajarnya, dan perjalanan itu mobil atau kendaraan yang ditumpang itu mengalami musibah. Jadi ada satu kendala dan kemudian membuat mobil atau kendaraannya itu terjatuh ke jurang. Tapi, nah, mobil itu tidak jatuh ternyata ke jurang itu, dan mobil itu tertahan dan malah bisa balik lagi. Mengapa bisa begitu? Karena ternyata katanya di dalam mobil itu ada seorang soleh. Seorang dalam Al-Quran itu disebut autad, pakunya bumi. Pakunya bumi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin begitu, dan kemudian terselamatkanlah karena doa itu. Syed Mar'asi kemudian bertanya kepada orang tersebut, apa yang menyebabkan engkau bisa berlaku seperti itu? Nah, ini katanya yang menarik itu adalah tarok tu hawaya fa'ajlasani fil hawa. Aku tinggalkan hawa nafsuku. Aku tundukkan hawa nafsuku. Dan karena aku menundukkan hawa nafsuku, maka Allah fa'ajlasani fil hawa. Allah mendudukkan aku di atas hawa. Ya, hawa di situ udara. Jadi karena aku menundukkan hawa nafsuku, maka Allah menundukkan seluruh yang ada di sekitarku karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah kita menjatuhkan hawa nafsuku. Nah, dalam pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan 4 unggas yang harus dikurbankan, yang 4 unggas itu yang harus dikurbankan. Nah, dalam ini adalah kaitannya dengan batu-batu yang ada di dalam diri kita yang menjadi benteng kokoh untuk melindungi hawa nafsu kita, dan itu harus satu demi satu diruntuhkan supaya kita bisa memasuki, bisa mengambil air, manfaat dari air tersebut. Maka apa? Ya, tundukkan atau jatuhkan batu-batu hawa nafsu kita sehingga apa? Kita bisa mendekatkan diri kepada air itu dan kita bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Jadi tugas kita sekarang ini adalah bagaimana kita menghancurkan ego-ego atau benteng hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, dalam doa yang sering kita baca juga misalkan ilahi kolbi mahjub wa nafsi ma'yub wa akli maglub wa hawai ghalib, misalkan begitu ya. Wahai Tuhanku, hatiku telah tertutupi, kemudian akalku dikalahkan, hawa nafsuku banyak aibnya, sementara jiwaku banyak aibnya, sementara hawa nafsuku merajalela. Nah, hawa nafsu ketika merajalela itulah, maka dia akan bisa mengarahkan manusia la ammaratun bisu,
kepada hal-hal yang jelek-jelek dan kemudian akan menyeretnya ke neraka. Supaya itu tidak terjadi, maka harus dijatuhkan atau dihancurkan satu demi satu sehingga benteng itu eh, tidak merajalela hawa nafsu itu dan kemudian bisa rubuh. Dan dengan rubuhnya benteng hawa nafsu kita, kita bisa memanfaatkan mata air kesucian, mata air kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ada 5 hal yang disebutkan oleh Imam Ali berkaitan dengan apa saja yang harus kita hindari. Kata Imam Ali, laula khamsu fisolin lasoron nas kulluhum solihin. Kalau bukan karena 5 perkara, maka semua manusia itu akan jadi orang-orang yang soleh. Yang pertama itu adalah al-qana'atu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan. Nah, ini atau sekarang itu dalam masa disruption itu adalah orang merasa tahu padahal dia tidak tahu dan dia sendiri tidak tahu. Nah, itu jahlun murakkab itu. Jadi merasa pintar, lebih pintar daripada orang yang pintar padahal dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu dia merasa wah, saya mengetahui dan pengetahuannya itu dia tidak mau menambah pengetahuannya. Seakan-akan apa yang dia miliki itu adalah sudah kebenaran puncak. Nah, itu al-qana'atu bil jahli. Merasa qanaah dengan kebodohan. Nah, makanya tuntunan Rasulullah, tuntunan Ahlul Bait itu adalah terus belajar pengetahuan, belajar keilmuan. Dan ini harus menjadi spirit buat kita bahwa kita itu adalah pergerakan-pergerakan intelektual. Nah, itu dicontohkan seperti begitu oleh para guru kita. Ya, yang pertama al-qana'atu bil jahli. Jadi balikannya adalah ya harus rajin-rajin menuntut ilmu. Yang kedua wal hirsu 'alad dunya. Tamak kepada kehidupan dunia. Dalam Tamsir Rumi seperti yang sudah pernah dijelaskan, ketamakan ini adalah sifat seekor bebek yang dia memasukkan apa saja ke dalam mulutnya, permata atau kacang tidak ada bedanya. Dia masukkan terus-terusan yang dia inginkan. Jadi rakus kepada kehidupan dunia. Di samping dia rakus kepada kehidupan dunia, wasyuhu bil fadl. Dia kikir dengan kelebihan yang dia miliki. Ya, kelebihan itu bisa bersifat harta, banyak harta yang dia punya, akan tapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Saya sering mencontohkan, misalkan bagi sebagian orang itu ya beras itu adalah nyawa. Tapi bagi sebagian orang ya hanya butiran-butiran beras. Nah, makanya apa? Saya menginikan beras misalkan untuk para guru-guru di Cijapati atau di daerah-daerah terpencil, termasuk juga di Wakatobi itu ada santri-santri yang sekolah di sana dan juga perlu pada bantuan-bantuan seperti itu. Jadi apa yang kita miliki itu harus kelebihan yang kita miliki itu harus dibagikan. Nah, kalau tidak itu akan menjadi batu benteng diri kita yang menghalangi kita dari sumber mata air ilahiyah. Yang ketiga adalah yang keempat itu riya fil a'mal. Riya di dalam beramal. Jadi ya ingin diperlihatkan segala sesuatunya di hadapan manusia, ingin dipertontonkan, ingin dilihat. Nah, ini riya ketika sedang beramal. Tapi tidak, kalau kata almarhum itu lebih baik berbuat baik walaupun riya daripada tidak berbuat baik sama sekali. Nah, kenapa? Kebaikannya itu akan memberi manfaat. Dan ketidakikhlasannya itu ya hanya buat dirinya sendiri. Jadi ya lebih baik riya dalam beramal daripada tidak berbuat baik sama sekali. Ya. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima, kata Imam Ali, wal ijabu birro'yi. Dan merasa takjub dengan pendapatnya. Nah, ini sifat merak tadi ya. Sifat merak yang ada di dalam diri manusia.
Nah, ini 5 hal yang kemudian harus kita runtuhkan satu demi satu. Nah, kalau dilihat sih sebetulnya banyak ya, tapi kalau 5 hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ali itu diruntuhkan satu demi satu, maka seperti cerita dalam Rumi, selain kita mendapatkan harapan untuk kehidupan ukhrawi yang lebih baik, kita akan sampai kepada mata air yang cemerlang atau sumber mata air ketuhanan yang luar biasa. Jadi tugas kita sekarang itu adalah, kan dalam Al-Quran itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ada juga yang wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Jadi belajar tentang Alkitab, belajar tentang Al-Quran, dan juga jangan lupa untuk tazkiyah, untuk membersihkan diri kita. Atau mau tazkiyah dulu baru kemudian belajar Alkitab, atau mau belajar kitab dulu baru kemudian tazkiyah. Yang jelas dua-duanya itu harus dilakukan secara bersamaan. Jadi selain menuntut ilmu, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita, maka ditambah juga amal kita. Tazkiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita akan menjadi bambu yang memberikan manis. Kita akan menjadi tebu yang berada di pinggir sungai dan rasa manisnya itu memberikan kebahagiaan kepada orang yang mencicipinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan tazkiyah kepada diri kita sendiri. Dan dalam Al-Quran kan disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia orang yang bisa membersihkan dirinya dan merugi orang yang mengotorinya. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagia orang-orang yang mampu membersihkan dirinya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang seperti itu, dan kita memohonkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan itu dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.